Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nirmala Dewi, Ibu Wa'ode Fatmanur Asnan, Ibu Bidurianti, dan Bapak William Adri Sigarlaki. Diskusi yang pertama, apa konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks sosiokultural yang ada di Bombana sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah tari Lumense. Tari Lumense diambil dari kata lume yang artinya terbang dan mense yang artinya tinggi. Jadi Lumense adalah terbang tinggi. Penamaan tari Lumense tersebut karena adanya gerakan seperti orang yang mengamuk dengan menebaskan parangnya. Pada masa lalu tari Lumense dilakukan dalam ritual Peolia, yakni ritual penyembahan roh halus yang disebut Kowo Nu Ano, penguasa atau pemilik negeri. Tetapi jauh sebelum itu tarian Lumense ini muncul dengan tujuan untuk menghalau bala berupa wabah atau sakit. Tarian ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Dipercaya kemampuan ini diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam perkembangannya, fungsi tari Lumense mulai bergeser. Tari Lumense tidak lagi menjadi ritual pengusir roh atau penolak bala, namun tarian ini masih dianggap memiliki nilai spiritual. Tari Lumense ini berubah fungsi menjadi sebuah tari yang menceritakan kondisi sosial saat ini. Tari Lumense mengangkat sebuah cerita tentang bertani atau bercocok tanam. Pada saat ini, tari Lumense juga dipersembahkan untuk menyambut tamu agung seperti para pejabat ataupun turis asing. Tari Lumense sendiri dilaksanakan secara berkelompok, terdiri dari 12 orang, yaitu 6 orang berperan sebagai laki-laki dan 6 orang berperan sebagai perempuan. Pada saat menampilkan tari Lumense, mereka menggunakan pakaian adat Kabaena. Penari perempuan memakai baju hitam dan rok merah marun, bagian bawah baju mirip ikan duyung. Baju ini disebut tain kombo. Sedangkan penari laki-laki memakai tain kombo dipadukan selendang merah dan korobi, yaitu sarung parang dari kayu yang dipakai di pinggang sebelah kiri. Tari Lumense diawali gerakan maju mundur, bertukar tempat, lalu membentuk huruf Z dan berubah menjadi S. Gerakan dinamis ini disebut moomani atau ibing. Bagian klimaks dari tarian ini adalah ketika pohon pisang yang ditebas dengan parang hingga jatuh. Tarian ini ditutup dengan penari yang membentuk setengah lingkaran. Mereka mengaitkan tangan dan bergerak naik turun sambil mengimbangi kaki maju mundur. Diskusi selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kekuatan konteks sosiokultural akan terus berkembang apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu melestarikan kebudayaan daerah kita dan terus mewarisinya kepada anak cucu kita. Hal ini dapat dilakukan yaitu salah satunya lewat proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga hal ini sejalan dengan ucapan Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya, yaitu pendidikan adalah tempat persamaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Tari Lumense sangatlah relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, akan menjadi penguatan karakter terhadap murid sebagai individu dan sebagai masyarakat.
dalam membentuk sikap positif dan kesempurnaan budi pekerti. Tari Lumense mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang bisa ditumbuhkan kepada peserta didik, antara lain nilai religius, nilai toleransi, nilai kedisiplinan, nilai kreatif, nilai kebersamaan, nilai bersahabat atau komunikatif. Konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan tari Lumense. Yang pertama, pendidikan karakter. Budaya tari Lumense dikatakan sebagai pendidikan karakter karena dalam budaya ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang membentuk olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, misalnya pada kodrat alam, alam menyediakan pohon pisang yang dijadikan sebagai persembahan dalam tari Lumense. Sedangkan kodrat zaman, dengan memanfaatkan teknologi, tari Lumense dapat kita perkenalkan atau promosikan lebih luas melalui media elektronik. Yang ketiga, berpihak pada murid. Dengan mengajak anak belajar di luar lingkungan sekolah atau di alam bebas, akan membuat anak bisa mengekspresikan dirinya. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Pengenalan budaya lokal tari Lumense pada peserta didik tentulah sangat menyenangkan karena dilakukan di alam bebas. Selanjutnya, sepakati satu kekuatan yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor, menurut Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tari Lumense dapat memperkuat budi pekerti, spiritualitas, kepribadian, gotong royong, dan kolaborasi. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dengan menebalkan tingkah laku siswa sesuai dengan konteksnya, diharapkan mampu membentuk karakter positif siswa dan menutup atau mengurangi jiwa-jiwa negatif. Berikut beberapa referensi yang kami ambil dari website dan juga YouTube. Terima kasih. Salam guru penggerak, semoga sukses selalu.